Kelahiran cucu pertama. Kematian Jajang seolah menjadi angin segar untuk warga karena sudah tidak ada lagi teror penjahat di desa Wangunsari. Kembalinya Nilam menciptakan kebahagiaan tersendiri untuk keluarga Pak Wahyu. Meski saat ini kehamilan Nilam menjadi buah bibir di kalangan masyarakat, banyak persepsi yang tercipta. Ada yang menyebutkan jika Nilam hamil anak setan, ada juga yang memakai logika kalau Pak Wahyu sengaja menyembunyikan Nilam akibat hamil di luar nikah. Akan tetapi, itu semua tidak menjadi beban pikiran. Terpenting, keluarga mereka berkumpul kembali. Gadis ceria yang berubah menjadi pendiam itu duduk di teras rumah sembari mengusap perutnya yang semakin membuncit. Ia sibuk melamun, memikirkan kejadian kemarin yang ia anggap sebagai mimpi panjang. "Nilam, aku pulang ya." Suara yang sangat Nilam kenali menggema dari belakang. Sontak gadis itu terperanjat. Ia berdiri lantas, menggelantungkan badan di tangan Putri. Mencoba menahannya agar tidak pergi. "Putri mau kemana?" "Aku takut," ucap Nilam, bersembunyi di balik punggung Putri. "Takut kenapa? Kamu kan udah ketemu sama ibu dan bapak. Mereka baik, pasti menjaga Nilam dengan baik. Aku janji, nanti aku bakal kesini bawa peralatan bayi ya." Nilam terdiam beberapa saat. Lantas tangannya terlepas. Sebelum terapi di pesantren, ia paling tidak ingin ditinggalkan oleh Putri. Lambat laun, Nilam mulai paham jika masih banyak orang yang peduli padanya. Gadis itu pun sudah mulai dekat dengan Nur. Sebab kakaknya pintar mendekatkan diri. "Tapi Putri harus kesini lagi ya." "Janji." Rengekan itu seperti menjadi hal biasa bagi Putri. Ia langsung memeluk tubuh Nilam, lalu mengangguk pelan. Ingin sekali Putri mengatakan 1000 kata maaf dengan apa yang pernah diperbuatnya. Tetapi Nur meminta Putri untuk tidak mengatakan apapun. Masa lalu cukup dikubur. Biarkan hidup berjalan dengan hal yang jauh lebih indah. Pelukan mereka terlepas. Sebelum pergi, Putri memberi pesan pada Nilam untuk tetap berbuat baik pada ibu, bapak, dan kedua kakaknya. Seperti pepatah Ustadz Abi, bahwa Putri harus meyakinkan Nilam jika dia sudah berada di dunia nyata, semua harus dijalani sebagaimana mestinya. Sebab saat ini hanya Putrilah yang bisa Nilam percaya. Setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Putri mulai berpamitan pada keluarga Nilam yang lain. Tak hentinya Bu Rosidah mengucap banyak terima kasih pada Putri karena sudah membantu mereka selama ini. Begitu juga Pak Wahyu. Indah, terutama Nur. Ia bahkan meminta Putri untuk kembali dalam waktu dekat. Tentu saja jalinan di antara mereka sudah seperti ikatan keluarga. Mobil Indra sudah dinyalakan sedari tadi. Kini Putri dan Sani melambaikan tangan untuk yang terakhir kalinya. Banyak hal yang mereka lalui di desa Wangunsari. Senang, sedih, juga tentunya rasa kekeluargaan. Hal yang tidak bisa Putri dapatkan di kota. Kecuali pada keluarga Sani. Perpisahan itu pun terjadi. Mobil Indra sudah mulai meninggalkan pelataran rumah Pak Wahyu. Nilam yang terlihat murung langsung diajak masuk oleh Nur. Ia berusaha menghibur hati adiknya dengan mengajaknya melakukan kegiatan di dapur. "Kamu metikin kangkung aja ya, Neng. Teteh mau motongin wortel," ucap Nur menyodorkan 2 ikat kangkung beserta baskom plastik. Keduanya berdiri di samping wastafel, sibuk mengerjakan pekerjaan masing-masing. Sesekali Nur berusaha mengajak Nilam bercanda. Meski tanggapannya sebatas lirikan saja. "Semalam Neng mimpi," ucap. Nilam seolah memecah kecanggungan di antara mereka. Ada seulas senyum di bibir Nur. Itu tandanya Nilam sudah bisa percaya padanya. Dengan ekspresi antusias, Nur berkata, "Mimpi apa Neng?" "Mimpi Aris datang," Nur mengadu saat tangannya tiba-tiba teriris pisau. Tentu saja ia kaget karena pada akhirnya nama itu tercetus kembali dari bibir adiknya. Nilam yang kaget langsung mengambil jemari sang kakak. Matanya terbelalak kala darah mengucur di jari telunjuk. Ditariknya tangan Nur ke arah wastafel. Dengan panik Nilam langsung menyalakan air keran, membersihkan tetesan cairan merah kental itu. Ada rasa bahagia di hati Nur karena adiknya sudah mulai responsif pada keadaan sekitar. "Neng sudah minum obat?" tanya Nur. "Belum teh," jawab adiknya sembari sibuk mengelap telunjuk Nilam yang basah dengan lap bersih. "Ya sudah, minum dulu herbal dari Ustadz Abi, terus langsung tidur ya." Bahu Nilam diusap dengan lembut. Wanita yang tengah mengandung itu mengangguk, lalu segera pergi ke kamar untuk menuruti perintah kakaknya. Ia selalu ingat pepatah Putri untuk tidak membangkang pada orang-orang di rumah. Suara derit pintu kamar seakan mengisi kesunyian di kamar itu. Sebuah ruangan berukuran 3x4 yang sangat dirindukan oleh Nilam. Semua tampak seperti kehidupan baru. Terkadang Nilam lupa bahwa ia benar-benar pulang dalam keadaan selamat. Nilam mulai menuangkan air teko ke dalam gelas.
Bau rempah-rempah mulai menguat. Sebenarnya ia tidak suka dengan bau seperti ini. Tetapi semua orang mengatakan jika ini demi kesehatan ia dan bayinya. Sambil menutup hidung, Nilam meneguk ramuan tersebut. Setelahnya, wanita yang memakai dress putih itu membaringkan badan di ranjang dengan spray bermotif bunga mawar merah. Ia sibuk menatap langit kamar. Begitu juga tangan yang tak lepas mengusap perutnya. Lamat-lamat mata Nilam mulai mengantuk. Ia mencoba terjaga untuk tidak tidur. Tetapi, kelopak matanya terasa begitu berat. Beberapa kali Nilam menguap, sampai akhirnya tertidur lelap. Baru beberapa menit, sebuah usapan terasa di perutnya. Perlahan mata Nilam kembali terbuka. Gadis itu hanya bisa menganga melihat wajah rupawan yang ia ingat pernah melakukan jalinan kasih di sebuah tempat bernuansa emas. Pria itu tersenyum. Tangan yang tadi di perut mulai berpindah ke rambut. Sentuhan tersebut membuat Nilam seakan berada dalam kedamaian. Sikap Aris begitu lembut, sama seperti ketika mereka selesai mengucap janji sehidup semati. Akan tetapi, ingatan Nilam melambung jauh saat Aris bersikap kasar. Merantai kaki dan tangannya, menyuruhnya bekerja sebagai pemecah batu. Rasa trauma tersebut menimbulkan perasaan takut, membuat jantung Nilam berdegup begitu kencang. Sosok Aris tiba-tiba berkata, "Jaga anak kita Nilam. Dia akan jadi raja dari segala raja para dedemit." Pria itu mulai menurunkan wajah ke perut Nilam, lantas menciumi dengan lembut. Nilam berharap apa yang dialaminya kini hanya mimpi. Ia takut jika Aris membawanya lagi ke tempat yang penuh kengerian. Seandainya memang mimpi, wanita tersebut ingin seseorang membuka pintu lalu segera membangunkannya. Mata Nilam menyipit saat bau aneh mulai terendus. Dalam sekejap, sosok itu kembali berdiri, tetapi tampilannya berubah menjadi makhluk tinggi hitam dengan bulu menutupi sekujur badan. Keseraman itu bertambah ketika melihat mata merah besar menyala dengan taring panjang sampai dada. Tubuh Nilam bergetar. Ingin sekali ia berteriak, tetapi napasnya tersenggal di tenggorokan. Badan Nilam mendadak kaku. Bahkan yang keluar hanya sebuah kalimat yang tersenggal-senggal. Sebuah ketukan pintu membuat Nilam terperanjat. Ia mulai bangkit dari posisi tidurnya. Gadis itu menyugar rambut ke belakang yang sudah begitu basah oleh keringat. Lagi-lagi mimpi yang sama. Namun selalu berhasil membuat jantungnya berdegup kencang. Beberapa bulan kemudian, suara gemuruh hujan dan petir saling bersahutan. Saat itu pula Nilam tengah mengerang, menahan sakit di perutnya. Wanita itu merasa sakit yang luar biasa karena perutnya mulai mengencang. Menurut Bu Rosidah yang sudah berpengalaman, sudah waktunya Nilam melahirkan. Wanita parubaya itu melantunkan sholawat dengan tangan sibuk mengusap perut Nilam. Sesekali ia memejam, merasakan sesuatu yang keras dan bergerak di perut putrinya. "Sakit, Bu," teriak Nilam dengan wajah memerah dipenuhi buliran keringat. "Sabar, Neng. Istighfar. Abagas lagi cari ibu bidan sama Mak Paraji. Tunggu sebentar ya," kata Bu Rosidah. Usapannya kini berganti pada dahi yang basah. "Tapi ini sakit. Aku gak kuat," Nilam teriak kembali. Bu Rosidah mengambil jemari anaknya. Lantas mereka saling menggenggam satu sama lain. Wanita parubaya itu membantu Nilam untuk mengatur napas agar sesak di dada Nilam sedikit melonggar. Di luar gemericik air hujan masih terdengar deras. Semua orang memilih berdiam diri di rumah dengan selimut tebal, menutup jendela masing-masing karena kilat dan petir seakan menyambar. Namun, hal itu tidak berlaku untuk Bagas yang mengendarai motor dengan kecepatan penuh. Sesekali ia menunduk ketika petir menyambar bumi. Ia mendatangi sebuah rumah di tengah pemukiman yang tidak terlalu padat. Antara rumah satu dan lainnya terpisah oleh sebuah lahan kosong yang ditanami rumput onak, di mana para peternak sapi sering mengambilnya untuk pangan ternak mereka. Dengan jas hujan yang sudah basah, Bagas turun dari motornya. Ia sedikit berlari menuju teras rumah Makarsi, sang dukun beranak. "Paraji," pintu diketuk perlahan, tak lupa mengucap salam. "Waalaikumsalam." Sebuah jawaban dari dalam membuat Bagas sedikit tenang. Langkah kaki di atas lantai papan kian mendekat. Seorang wanita berciput membuka pintu sembari tersenyum. "Mak, maaf ngeganggu. Adik ipar saya mau ngelahirin," kata Bagas. Tangannya sibuk mengusap wajah yang basah. "Udah ke Bu Bidan?" "Sudah, Mak. Tapi katanya beliau lagi ada dinas di kota. Jadi diminta sama Mak dulu, nanti beliau nyusul. Aturan desa saat ini, bidan dan dukun beranak harus saling berdampingan agar lebih mudah mengurus akta kelahiran secara langsung oleh pihak bidan. Karena sudah mendapat izin dari Bu Bidan." Makarsi gegas mengemas segala peralatan melahirkan dengan tas dari anyaman bambu. Ia diberi jas hujan oleh Bagas yang dipakai sebelum naik motor.
Ada sedikit rasa cemas di hati Makarsi mengingat malam ini Jumat Kliwon di bulan terakhir, ditambah bulan purnama. Biasanya kelahiran seperti itu perlu ritual khusus setelahnya. Apalagi sudah sangat ramai berita tentang Nilam yang katanya dihamili oleh jin saat ia sakit kemarin. Motor menerjang hujan yang kian deras. Makarsi sampai menunduk sebab air menerpa wajahnya. Untung saja perjalanan tidak terlalu jauh. Hanya butuh waktu beberapa menit saja untuk sampai di kediaman Pak Wahyu. Sakit. Sayup-sayup terdengar suara jeritan Nilam. Buru-buru Makarsi turun dari motor. Langkahnya berjinjit menghindari kubangan air. Di teras ia membuka jasnya, lalu segera masuk saat Nur membuka pintu. "Mangga, Ma, Nilam ada di kamar," ucap Nur. Makarsi mengangguk, lalu pergi ke kamar. Sedangkan Nur menuju dapur, membuat kopi hitam untuk sang paraji. Seisi rumah seakan panik. Mereka was-was dengan anak yang dikandung Nilam akan lahir seperti apa. Antosan di luarnya. "Tunggu di luar ya." Makarsi menghimbau para keluarga untuk di luar saja. Ia ingin berdua dengan yang melahirkan agar suasana sedikit tenang. Bu Rosidah dan Indah keluar dari kamar, meski sebenarnya ingin sekali menyokong energi positif pada Nilam. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Wanita tua itu sudah terkenal tidak ingin diganggu ketika membantu pasiennya melahirkan. "Istighfar cu, banyak berzikir. Melahirkan mah pasti sakit. Yuk baca-baca doa sama Mak," ujar Makarsi mendekat ke arah Nilam. Ketika datang, Makarsi disambut oleh intensitas aneh. Seperti banyak pasang mata yang memperhatikannya di setiap sudut kamar. Hawa mengerikan itu berusaha ia tepis. Makarsi memilih fokus membantu Nilam mengejan. Tarik nafas, buang perlahan, entakan, pinta Makarsi sembari mulutnya tak henti melafalkan doa. Di luar semua harap-harap cemas. Terutama Bu Rosidah yang sedari tadi mondar-mandir di depan pintu. Di tangannya ada tasbih yang ia gulir biji per biji. Tak berapa lama dari Makarsi masuk, suara tangis bayi menggema. Semua orang mengucap syukur. Merasa tidak sabar ingin melihat cucu pertama yang pasti akan meramaikan rumah. Kecuali Pak Wahyu. Hatinya masih gundah gulana. Di dalam kamar, Makarsi mengambil bayi yang keluar dari rahim Nilam. Ia mengangkat bayi tersebut dengan tangan bergetar. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.